power system, protection fundamental, simulation, and protection system seperti itu. Bersama saya, Ricky Komodin, sebagai trainer pada acara training 3 hari ini, yang ini merupakan hari terakhir ya dari penyampaian materi 2 hari kemarin seperti itu. Nah, acara training ini merupakan santai dan juga serius ya. Jadi Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan dari yang kemarin disampaikan atau pada saat nanti paparan, bisa langsung menyampaikan ya, baik dari chat ataupun raise hand atau open mic seperti itu, sehingga kita bisa lebih komprehensif lagi apa yang menjadi materi yang di deliver seperti itu. Nah, saya izin share screen ya. Mungkin ini ada sedikit materi yang kemarin sudah disiapkan. Nah, di sini adalah terkait dengan common failure atau lebih tepatnya mungkin adalah common mistake ya, yang memang kita akan lebih belajar ya dari pengalaman-pengalaman sehingga pada saat nanti mengerjakan kita sudah harus mengetahui oh seperti ini kira-kira. Biasanya seperti ini, sense-nya itu sudah kita dapatkan seperti itu. Nah, yang pertama yang harus saya sampaikan adalah pada saat kita melakukan pekerjaan koordinasi proteksi ini, tentunya Bapak Ibu harus memahami ya posisi apakah eh, posisinya yang kemarin saya kan ya apakah dari owner, apakah konsultan ataukah EPC. Nah, perlakuannya ini berbeda Bapak Ibu apabila memang kita posisinya di owner atau di konsultan owner yang memang baseline-nya mereka sudah membuat atau sudah mensimulasikan. Nah, ketika kita ikut konsultan dari sub vendor dari EPC atau kontraktor, nah ini ritme ya atau perbaikan atau revisinya itu mungkin agak sedikit berlapis. Yang pertama mungkin ada main kontraktor, kemudian sub kontraktor misalkan dari PTA, kemudian kita di hire untuk individual konsultan. Nah, pada saat mungkin kita mengerjakan, kita ada revisi yang pertama dari sub kontraktor, kemudian dari kontraktor, kemudian dari konsultan di owner seperti itu. Nah, secara basic apa yang disampaikan memang secara teknikal, jadi memang untuk memperbaiki. Tapi kadangkala kayak kemarin ya yang disampaikan dalam pertanyaan memang bagaimana kalau kita parsial mengerjakan. Jadi memang bottleneck-nya adalah data-data yang diberikan ini tidak secara langsung. Nah, kadangkala eh, kita yang mengerjakan kita mengerjakan berdasarkan dari data yang tersedia. Nah, asumsi-asumsi itu kadang adalah dari asumsi kita sendiri. Nah, sehingga common mistake-nya adalah asumsinya ini adalah kita harus melakukan kesepakatan bersama yang nanti dijadikan asumsi dalam suatu report. Nah, seperti itu, Bapak Ibu, sebagai pengantar. Nah, kemudian ini adalah beberapa proyek ya yang memang sudah dikerjakan, baik ikut perusahaan, kemudian sebagai individu konsultan yang memang banyak di individu konsultan dan tidak dari perusahaan saya, ya. Jadi memang full pekerjaan proteksi data center ini kebanyakan dari luar seperti itu. Nah, ada hal yang menarik di project data center ini adalah ternyata di data center ini qualified ini juga sangat menentukan. Nah, sebagai contoh di sini kemarin saya diminta untuk verifikasi ya dengan menggunakan STEM PE atau Professional Engineer dari PE. Jadi yang memvalidasi. Nah, biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan multiple country ya, misalkan
dari Indonesia, kemudian dari reviewer dari Singapura, nih biasanya di SEO atau yang lain sebagainya. Nah, itu meminta verified dari profesional engineer yang memang pekerjaan tersebut sudah direview dan disetujui sehingga menjadi sah dengan adanya stamp PI. Nah, stamp PI ini juga kadangkala banyak yang diminta ya, tidak hanya di pekerjaan proteksi pada data center. Kemarin ada yang meminta stamp PI untuk grid study untuk floating solar PV seperti itu. Nah, mungkin ke depannya yang seperti praktek dokter ya yang harus memvalidasi walaupun kita tidak mengerjakan, tidak memberi obat atau resep seperti dokter, tapi kita mereview dan juga memvalidasi sehingga nanti catatan-catatan itu bisa terakomodir dengan adanya review dari profesional engineer dengan memberikan stamp PI seperti itu. Nah, yang pertama adalah terkait dengan common failure di proteksi dan juga koordinasi. Nah, yang pertama adalah komen-komen seperti ini. Nah, ini memang dari sana ya. Jadi yang pertama adalah data. Nah, kenapa hal ini menjadi pelajaran? Jadi data-data yang diinputkan kapasitasnya mungkin yang pertama kali hanya ada jenis kabel, kemudian sizing, kemudian panjangnya belum diketahui atau belum diketahui secara pasti. Jadi hanya estimasi. Nah, pekerjaan ini memang sering ya untuk keperluan asal cepat yang penting bisa jadi sehingga beberapa hal ini bisa menjadi komen dari konsultan di owner seperti itu. Jadi yang pertama adalah penggunaan data yang secara aktual itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua adalah ini ya konduktor yang ada di kabel. Nah, sebagai contoh di sini adalah 11C. Nah, biasanya di kabel yang ada di etap itu satu konduktor itu ada tiga depannya. Karena kenapa tiga? Karena adalah tiga phase. Jadi itu memang by default seperti itu. Nah, ini tergantung dari eh, Bapak Ibu ya. Apakah mau mengedit baik di edit library atau mengedit dari PDF-nya seperti itu. Nah, memang kadang-kala dari komen-komen ini memang kita ingin menyesuaikan dengan kondisi aslinya, tetapi kadang di etapnya ini seperti itu. Jadi perlu untuk mengedit atau memodifikasi sesuai dengan kondisi aktual. Kadang-kala dari komen-komen yang minor ini bisa menjadi pertanyaan. Kemudian ini juga hal yang sama ya, karena memang pada saat kita melakukan plotting ya, baik yang pace maupun yang grounding, ini tentunya akan ada XLD-nya, sehingga dari XLD ini nanti yang akan di review seperti itu. Nah, belum nanti terkait dengan sequence-nya, kemudian reportnya, dan lain sebagainya. Jadi memang berdasarkan pengalaman, common mistake ini ya secara bagus memang sama, tetapi ada juga yang memang pure melihat dari kurva koordinasi. Dengan kabel-kabel in aktual bisa by assumption, dan in adalah terkait dengan relay. Nah, kalau relay ini biasanya no compromise ya terkait jenis relay, kemudian tipe, kemudian nilai setting seperti itu yang memang dilihat. Nah, kemudian ini masih sama di tiap-tiap konduktor karena memang dia di satu step satu c. Nah, sedangkan biasanya di etap kalau misalkan satu c ini depannya pasti di angka 3 seperti itu. Kemudian ini juga masih sama. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang mostly ada komen-komen minor ya dari sensing dan ini memang pure tidak melihat dari kurva proteksi yang ditampilkan atau disajikan. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu mungkin mengerjakan studi koordinasi proteksi, data-data yang diinputkan, penamaan, nah ini biasanya memang harus disesuaikan.
Nah, terlebih mungkin ini just in case atau di kasus yang ada di data center seperti itu. Nah, mungkin ada di industri lain yang memang tidak strike ini atau tidak atau bisa menggunakan based assumption, tapi melihat dari koordinasi proteksi yang dilakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang memang majority atau yang utama ya. Yang pertama adalah rasio CT. Nah, apabila ada rasio CT yang berbeda, ini akan berpengaruh pada pickup dan juga nilai setting. Walaupun ampernya ini sudah sesuai ya, di mana CT rasio ini akan berpengaruh pada pickup relaynya. Nah, sehingga ini parameter-parameter yang disajikan ini tentunya harus diperhatikan. Nah, biasanya ada di mana untuk informasi setting itu berbeda. Misalkan kita lihat ya di sini memang sudah tertampil berapa nilai CT, tetapi di eh, tabel tabulasi itu juga menampilkan semua dari nilai yang disetting. Nanti bisa kita coba exercise untuk menampilkan hal tersebut. Nah, sebagai contoh di sini, nah biasanya juga yang sering di sisi LV ya, ini ada di sisi TR atau tekanan rendah. Nah, itu kadang datanya ini berubah-ubah. Yang pertama di SLD menggunakan tegangan rating di 415. Nah, dan kita tidak terinfo. Kemudian dari sisi konsultan owner meminta fenomenal ini diganti jadi 400 volt rating seperti itu. Nah, secara basic memang tinggal mengubah saja, tetapi yang diubah adalah tentunya semua ya, semua dari busbar yang ada di sini, kemudian CP. Nah, CP kan juga kita pilih tegangan yang 415 atau 400 atau 380 ini tentunya juga mengubah walaupun just in case nilai settingnya tidak berubah. Kemudian yang kedua adalah secara teknikal ya, ini untuk mengecek lagi IR atau pick up current-nya dan time delay. Jadi memang menyesuaikan ya. Ini lebih ke library, jadi harus disesuaikan antara library yang ada di etap dan juga di aktual yang diinstal pada set. Nah, ini juga penting harus memastikan bahwa data yang kita pakai itu tidak hanya sekedar kita memilih ya, tetapi juga menyesuaikan dengan spek peralatan atau kubikel yang ada di peralatan tersebut. Oke, mungkin seperti ini sudah tertampil full. Nah, kemudian yang selanjutnya common mistake yang lain adalah nah di sini ada komen ya. Jadi ini time delay ini upstream, downstream ini meminta di adjust di 0,35. Ini juga minor ya. Jadi ini dilihat dari waktu time settingnya seperti itu. Nah, kemudian ketika kemarin ada pertanyaan ya, apakah memungkinkan apabila dilakukan secara parsial seperti itu? Nah, secara parsial ini tentu memungkinkan untuk dikerjakan, tetapi kadangkala pasti ada beberapa revisi ya. Jadi misalkan kayak masih menunggu data, kemudian cek ulang seperti itu, kemudian harus dikonfirm lagi, terus asumsi yang digunakan seperti X per R rasio seperti itu. Nah, ini tentunya menjadi catatan-catatan tersendiri. Kemudian yang ini juga memang data yang diasumsi ingin ada kesalahan dari kita untuk pengambilan data ya. Jadi kita memfollow pada referensi SLD seperti ini. Kemudian ini juga masih belum ada informasi sehingga masih dikosongi dan ini ada beberapa catatan yang memang harus kita sesuaikan seperti itu.
Nah, memang kadang-kala pada saat kita hanya mengerjakan dulu yang sisi source sebelah kiri, tapi sisi source sebelah kanan belum kita kerjakan karena belum ada update informasi. Nah, sehingga ini yang menjadi komen atau masukan dari tim seperti itu. Nah, mungkin dari sini kita bisa melihat ya tadi yang saya sampaikan untuk lesson learn-nya ya dari project management di dalam suatu proyek. Yang pertama adalah positioning, kemudian scope of work, kemudian job description berdasarkan dari uh, pembagian tim ya. Kita memang work by team atau work by individual personal. Kemudian terkait dengan data, nah data ini keakuratan jumlah data, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya, kemudian lebih ke technical simulation dan juga waktu dalam pengerjaan. Nah, biasanya memang durasinya sangat ketat ya, bisa sampai 1 hingga 3 bulan atau 1 bulan pertama itu memproduksi report, bulan kedua misalkan ada adjustment atau perubahan data, dan data ketiga adalah untuk apabila mengakomodir komen atau revisi. Nah, mungkin pengalaman atau masukan dari saya adalah kita juga harus menjustifikasi ya bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah ada maksimum revision atau ada maksimum perubahan data. Jadi ada pernah juga dengan satu proyek yang sama bahwa perubahan data ini dia bisa eh, satu project itu ada 4 kali perubahan di SLD-nya, baik perubahan penambahan beban, kemudian perubahan spesifikasi, kemudian perubahan data, dan lain sebagainya yang memang hal ini terus kita update. Ya mungkin dari segi susah itu tidak, tapi dari segi waktu pengerjaan ini sangat effort ya tentunya apabila mungkin Bapak Ibu mengerjakannya hanya 1 orang saja atau 2 orang seperti itu. Nah, mungkin itu terkait dengan lesson learn-nya. Kemudian juga yang kedua adalah data-data asumsi yang digunakan. Jadi jangan sampai kita mengasumsikan asumsikan sendiri, misalkan pada beban load A itu tidak ada informasi berapa kapasitasnya. Jadi kita kayak assumption saja 80% dari kapasitas circuit breaker. Nah, ini tentunya akan menjadi pertanyaan nilai beban yang ini didapatkan dari mana karena in aktualnya tidak seperti itu, data mana yang digunakan. Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Nah, sehingga asumsi-asumsi data apabila belum ada ini sebaiknya ditanyakan dan juga dikonfirmkan ya atau dikonfirmasi untuk persetujuan bersama. Kemudian untuk private assumption, misalkan kita coba mengasumsikan sendiri untuk panjang kabel by default ya, misalkan di 100 meter atau 50 meter in case by data center, atau mungkin beban yang tadi berapa kapasitasnya. Nah, itu juga asumsi-asumsi sendiri ini harus diutarakan atau diinformasikan seperti itu sehingga sebelum nanti mungkin reporting atau pembuatan simulasi ini kita tidak double atau 2 kali. Kemudian real data assumption, nah ini real data assumption ini yang memang Bapak Ibu seharusnya dapatkan. Jadi memang dalam tahap konstruksi ya, jadi data-data itu kadangkala memang turunnya secara parsial sehingga untuk capai target waktu dalam suatu pekerjaan tersebut kadangkala oke pakai asumsi dulu seperti itu. Nah, sedangkan pada saat nanti sudah akhir-akhir mau submit akan ada data aktual yang memang sesuai yang digunakan. Nah, ini tentunya Bapak Ibu perlu mensimulasi ulang, perlu menginputkan ulang, kemudian perlu juga memplotting dan membuat report seperti itu. Nah, di sini untuk fungsi utama atau tugas utama ya, sebagai Protection Simulation Engineer ya, yang pertama adalah eh, kita ya setting ya, kalkulasi, kemudian menginput setting, kemudian memplotting, kemudian mereporting seperti itu, kemudian mengakomodasi revision seperti itu. Nah, ini
terus berulang. Kadangkala apa yang kita hitung, apa yang kita simulasiin sudah oke. Nah, ini memang kadang jadi masih ada revisi berkali-kali, baik revisi data, kemudian revisi minta di-adjust untuk sekian, kemudian pada saat diaplikasikan ini kadangkala masih ada yang kurang sesuai atau trip seperti itu. Nah, sehingga akomodasi revisi ini tinggal Bapak Ibu apakah memang melimitasi ya berapa banyak revisi yang digunakan atau dikerjakan atau oke saya ngikut saja nanti yang penting adalah di hasil akhir agar mendapatkan kualitas yang terbaik seperti itu. Nah, ini tentunya juga harus mempertimbangkan waktu yang digunakan untuk melakukan simulasi ulang dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh di sini ya ada memang selain proteksi ini saling berkesinambungan seperti load flow, kemudian short circuit. Nah, di sini ada kasus ya. Jadi yang benar adalah ini ada melakukan studi hubung singkat. Nah, di hubung singkat ini ada kontribusi atau flowing back toward to transformer ya. Jadi ada arus naik. Nah, sedangkan di sini ini ternyata bisa nol seperti itu. Nah, kemarin berdasarkan dari simulasi itu karena masih menggunakan short circuit yang max ya. Jadi pada saat nanti diubah ke mins itu nilai ini jadi hilang seperti itu dan itu ya memang lebih ke teknis saja ya. Sob. Jadi biasanya memang balik lagi ke reviewer atau balik lagi ke konsultan yang mengaku dari pekerjaan kita seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang sering jadi klarifikasi adalah MVASC atau expert error ratio. Nah, ini memang perlu diklarifikasi jadi nanti eh, tidak menimbulkan dispute ya. Nah, memang biasanya ada di substation itu adalah nilai arus hubung singkat. Nah, nilai MVAC ini kan bisa didapatkan dari tegangan dikalikan arus volt dikalikan dengan faktor daya seperti itu. Nah, di sini untuk expert R ini kadang-kala adalah berdasarkan eh, default asumsi yang ada di software etap ya, atau menggunakan kalkulasi dari trafo seperti itu, impedansi trafo. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu dikonfirmkan lagi, bisa dari studi atau refer dari studi yang lain, misalkan development atau misalkan studi baru. Nah, ini mungkin data-data dari data gangguan dari substation seperti itu. Nah, mungkin itu untuk lesson learning dari eh, proteksi ini. Jadi yang selanjutnya mungkin kita lebih banyak ke hands on. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa tergambar ya. Jadi common mistake ya, yang memang pure dari kesalahan. Jadi dari kesalahan ini kita akan belajar ya untuk mendapatkan hasil simulasi yang lebih baik dan juga hasil eh, koordinasi proteksi yang lebih proper itu seperti apa. Nah, di sini saya juga merefer ya ada eh, kalkulasi ya dari Factory ya. Jadi ini sebagai main tambahan dengan membandingkan ini untuk setting pickupnya ini bisa dengan menggunakan berapa arus dibandingkan dengan eh, rasio CT. Kemudian untuk faktor pengkali K untuk TMS setting ya. Jadi ini rumus untuk TMS settingnya ini bisa dimasukkan berupa nilai K berdasarkan dari kurva yang kemarin memang baru tipikal ya. Jadi bisa dihitung seperti ini. Kemudian nanti akan didapatkan nilai berapa TMS-nya seperti itu. Nah, ini kurang lebih di 0,35. Nah, namun balik lagi ya dengan perhitungan seperti ini, ketika kita compare dengan perbandingan di kurva, apakah sudah oke? Ketika sudah oke, mungkin kita bisa pot. Tapi ketika kurva yang kita lihat ternyata masih ada error seperti itu. Nah, mungkin itu fungsi kita ya untuk adjust kembali untuk kurva proteksi yang lebih better seperti itu atau lebih proper.
Kadang-kala juga pada saat mengerjakan yang di project ini ya, untuk NV5 kemarin memang kita dikasih nilai settingan dari eh, tim tim yang dari sana atau yang memberi pekerjaan. Jadi kita tinggal membantu untuk mensimulasikan walaupun ternyata secara kurva atau grafiknya ini masih ada yang overlap seperti itu. Itu mungkin dari saya nih ada pertanyaan dari Pak Pamungkas ya. Kalau dalam proteksi dan koordinasi di etap apakah seluruh beban harus dimodalkan atau beban utamanya saja? Jadi biasanya kalau di etap atau dimodelkan beban ini akan lebih baik ya. Jadi dimodelkan semuanya atau misalkan di dalam kubikel itu dimodelkan keseluruhan atau jadi totalnya berapa kalau kita memang studinya adalah di sisi MV sedangkan di sisi LV tidak dipertimbangkan jadi kita bisa untuk menggambarkan yang ada di sisi MV saja seperti itu. Nah, sebagai contoh kayak yang kemarin saya coba simulasikan itu adalah dari sisi MV ya, jadi di sisi LV-nya atau beban di LV-nya kita tidak menggambarkan secara detail. Jadi batasan kita apakah dari sisi MV ke LV atau MV saja. Nah, kalau MV saja kita tidak perlu menggambarkan beban secara detail, tapi kalau di LV ini tentunya kita harus menggambarkan secara detail berapa banyak beban yang terhubung di dalam suatu kubikel tersebut seperti itu Bapak Ibu. Mungkin apakah cukup dari Mas Pamungkas? Oke, kalau mungkin cukup, jadi ini saya coba ya simulasi. Nah, ini yang pertama adalah kenapa saya coba mensimulasikan load flow. Jadi pada simulasi load flow ini kita akan mengetahui ya, nah berapa ampere yang mengalir pada masing-masing feeder seperti itu. Nah, kemarin ada pertanyaan ketika kita disimulasikan ternyata tetangga-tetangganya ini ikutan trip seperti itu. Nah, mungkin bisa saja ketika kita simulasikan yang ada di busbar utama ini seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita memberikan level gangguannya di salah satu busbarnya sini, ini yang seharusnya trip ini bisa di atas ini, kemudian langsung ke atasnya seperti itu dari versi discrimination study. Sehingga ya, akomodasi isolasi ya isolir gangguannya hanya satu area tapi ketika gagal bisa ke atas-atasnya dan semakin atas seperti itu memang dasar dari discrimination study. Nah, kemarin sudah saya contohkan ya bagaimana cara menginputkan, kemudian memilih jenis relay, kemudian memasukkan nilai setting seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu atau dari common mistake tadi ya, misalkan ada permintaan untuk penyesuaian antara aktual data dengan library seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu apabila ingin melakukan perubahan terutama pada data di relay atau MCP, nah itu bisa masuk ke library yang di atas ini ya. Jadi di library ini, terutama di HV atau FV circuit breaker itu untuk mengubah data circuit breaker. Kemudian untuk trip device ini adalah untuk ininya ya apa yang di ACB sama MCCB. Nah ini ada trip device ini yang dipakai. Nah kalau mau modifikasi relay, nah ini ada di relay yang ada di atasnya ini seperti itu.
Nah, maka di sini akan disajikan ya beberapa parameter atau manufaktur yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal adjust, misalkan katakanlah ABB model ini, apakah sudah ada atau misalkan apabila belum ada, mungkin bisa dengan mengkopinya yang ada di sini. Tapi kalau misalkan ini ternyata tipenya sudah ada, misalkan di 50B ini adalah overcurrent ya, jadi nanti tinggal diedit parameter yang ada di sini. Nah, kemudian di parameter ini, nah di sini ada jenisnya ya. Jadi jenis model misalkan 50 ini memang untuk apa peruntukannya, kemudian ini single atau multiple function, jenisnya dari elektronik. Nah, ini untuk inputannya ya, CT atau current rating dan lain sebagainya. Kemudian di Nah, seharusnya di parameter tapi ini tidak tertampil. Nah, seperti ini ya. Ini eh, untuk nilai setting yang kita bisa sesuaikan. Namun untuk kurva di 51 atau perkaranya tidak. Saya coba pilih jenis lain. Nah, ini ada contoh yang bisa di adjust ya. Jadi ini ada minimum trip, kemudian maksimum, kemudian base-nya berapa ya untuk nilainya. Nah, sehingga ini bisa diedit melalui sini ya. Oh, ini dikunci. Nah, ini kalau dikunci ini dibuka terlebih dahulu kunciannya. Di- Atau dengan cara kopas seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa di ini adalah kita tambahkan terlebih dahulu ketika ini nah ini bisa diubah ya di sini. Seperti itu. Nanti bisa disesuaikan. Apakah kita pilih base, kemudian netral atau grounding, aspeknya berapa nilai badan dan lain sebagainya. Ketika kita ingin menambahkan. Nah, ini ternyata dikunci ya, tidak bisa teredit. Jadi mungkin bisa untuk ditambahkan atau di add saja seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika ketika kita ingin mengedit komponen atau parameter yang ada di relay seperti itu. Nah, kalau misalkan mau mengedit yang di ACB atau MCCB, nah ini kita bisa masuk ke eh, trip device atau solid state. Nah, ini untuk yang jenis MCB sama MCCB kan ada yang dengan hanya thermal magnet seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini untuk solid state ya. Katakanlah dengan tipe APP ini ada ekip LSIG ya, kayak ANSI atau IC. Nah, ini parameternya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini akan menunjukkan berapa nilai long time, kemudian berapa nilai short time ini di sini, kemudian instantaneous. Alright. Nah, di sini kita bisa misalkan mau mengedit ya di sini atau menambahkan seperti itu. Nah, ini sepertinya harus dibuka terlebih dahulu kuncinya. Apabila dari nilai parameter atau sensor dari kapasitas ini ada yang kurang sesuai, ternyata memang ada yang kapasitasnya 400. Nah, ini kan dari 250 ke 630 dan lain sebagainya. Nah, seperti itu bisa diedit di sini. Nah, kemudian apabila itu sudah ada semua dan aman, ya, jadi kita tidak perlu mengeditnya. Jadi ini saya coba ya, ini dengan nilai ampere adalah 20.
1,2 ampere. Nah, di sini kemarin masih saya coba input ya, di sini 1,1, hampir 1,2 ya, ini di atasnya di 24 dan di instantaneousnya adalah 5 kalinya seperti itu yang saya pakai. Nah, begitupun yang ada di sini, ini nilai ampernya adalah 25 bulatnya. Nah, di sini untuk settingnya 1,2 di sekitaran 28, 30 dan misalnya di 5 kalinya seperti itu. Nah, otomatis ketika nanti akan ada trip gangguan, yang seharusnya trip adalah di area yang terdekat dari gangguan untuk mengisolirkan seperti itu. Kemudian ada persepsi yang lain juga ini dari pendekatan best practice-nya ya. Jadi ketika relay berada pada satu titik yang sama atau sejajar, nah ini mungkin untuk waktu delay-nya ini bisa menggunakan waktu yang sama. Nah, tinggal kita main di pick-up-nya seperti itu. Nah, mengapa hal tersebut bisa kita asumsi atau just seperti itu? Karena ketika kita menghitung waktu delay atau TMS yang ada di sini, nah di sini adalah menghitung berdasarkan arus gangguannya seperti itu atau e-fault-nya seperti itu yang kita masukkan ada di rumus persamaan ini. Nah, sehingga ketika dia berada di sejajar, otomatis ada kemungkinan untuk waktu tundanya ini bersamaan. Nah, berbeda ketika mungkin sudah berbeda panel yang ada di sini atau di bawah ini seperti itu. Nah, di sini ada nilai arus yang nilainya adalah 40,8. Nah, ini saya setting ya. Ini di 45 seperti itu. Nah, mungkin bisa langsung kita coba lihat ya dari segi kurva itu seperti apa. Ini bisa kita plot seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa dari sini atau bisa sampai upstream. Nah, ini dari segi kurva ya. Jadi nanti ini perlu ada evaluasi untuk nilai waktunya sini. Ini bisa di adjust kembali. Nah, ketika hal seperti ini, nah ini coba kita simulasikan akan berdampak seperti apa. Nah, ini sebetulnya dari segi waktu dia berurutan ya, yang sudah naik seperti itu. Nah, just in case ya, jangan menggunakan sequence ini yang sudah berurutan, tapi dari segi kurva tadi ada yang masih eh, waktunya yang masih di terlalu atas ya. Jadi ini bisa kita juga coba adjust ya. Karena ini posisinya memang di bawah. Kemudian untuk waktu ini bisa kita agak diturunkan atau minimal sama seperti itu. Ini kurang lebih di 0,4. Nah, ini agar tidak overlap jadi seperti itu. Kemudian kita bisa testing ulang ya. Apakah sequence-nya berubah atau masih oke atau acceptable. Nah, ini kalau dilihat masih sequence ya seperti itu. Jadi kita bisa eh, melakukan plotting ataupun reporting seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita trip di busbar? Nah, ini kadangkala yang tidak ditemukan adalah bisa menyebabkan trip di lokasi-lokasi yang lainnya. Nah, mungkin ini juga harus menjadi PR ya, ketika yang ditripkan.
apakah sudah sesuai. Nah, ini kalau lihat dari CP tripnya, ini juga sudah sesuai dari bawah, artinya tidak ada trip dari yang lainnya seperti itu. Kemudian evaluasi yang terakhir atau opsional ya kemarin juga sudah ditampilkan, yaitu ketika kita menggunakan intelligent evaluation yang ada di software ETAP itu sendiri. Nah, ini kita bisa menggunakan di sini untuk start auto evaluation. Nah, mungkin dari segi kurva oke, dari segi sequence sudah sequence, kemudian dari segi auto evaluation ini, kadangkala bisa menyebabkan adanya tidak bagus seperti ini contohnya. Jadi memang analisis dari etap ini dia tidak boleh ada salah satu kurva yang sama seperti itu. Jadi tadi mungkin ada opsi yang kurva waktu TMS-nya ini itu bisa di adjust lagi. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Kemudian yang sudah oke itu bisa dilihat untuk relay-nya ini sudah memiliki jarak seperti itu. Nah, ini di sini ada keterangannya ya, miscoordination antara tim cap ini lebih rendah ya dari 0,25 dengan eh, meminta ya marginnya di 244 ampere seperti itu. Nah, ini sebenarnya sebagai settingan pembantu ya, ya kadangkala sebenarnya ini tidak diminta untuk evaluasi ini, tapi kita bisa mengukur atau mengevaluasi dari studi proteksi seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau misalkan mengerjakan dan masih ada banyak waktu ini bisa diikuti ya hasil evaluasi dari etap ini tentunya pasti membutuhkan time grading yang lebih longgar, kemudian tidak ada yang berhimpitan seperti itu. Nah, mungkin dari segi kurva, kemudian dari segi koordinasi ini tadi sudah sequence. Nah, mungkin tinggal misalkan ini kita bisa adjust ya karena ini di sisi upstream untuk waktu TMS-nya. Sebagai contoh ini ketika kita lihat ya di sini dengan kurva yang ada dengan relay setting yang ada di PLN, apakah juga masih ada kesempatan atau ada rentang waktu ya untuk kita bisa adjust seperti itu. Nah, ini memang sudah mepet ya dari segi PLN ya, ini mau nggak mau harus sama atau misalkan diikutkan atau sejajar dengan yang di bawah, atau mungkin ini yang di bawah juga bisa diturunkan kembali tapi ini sudah di 0,03 seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini tadi saya sudah ini ya, sudah simulasikan bagaimana mensimulasikan, kemudian bagaimana kita plot, kemudian mengevaluasi. Nah, kemudian mungkin yang saya coba tunjukkan ya untuk simulasi hubung singkat yang tadi ada ini ya kesalahan atau komen atau review. Ini saya coba simulasikan. Apakah nah ini sudah sesuai, jadi tidak ada kontribusi untuk gangguan yang naik ya ke arah trafo seperti itu, jadi sudah nol. Nah, biasanya saya memilihnya di sini nih. Yang kemarin ternyata ada eh, kontribusi arus yang naik. Nah, itu karena kemarin masih memilih max di sini ya. Tapi nggak tahu ini saya coba apakah akan berpengaruh. Oh, tidak berpengaruh ternyata ya. Sudah aman, jadi tidak ada. Nah, kemarin itu ternyata standarnya masih itu. Karena, nah, sebagai
standar seperti itu sih. Kita pilih. Jadi apakah max ini dapat menyebabkan kontribusi forward ke atas. Kemudian kita bisa pilih user definite untuk metode C dan lain sebagainya. Nah, biasanya dari standar standar ini biasanya yang dipilih adalah metode C ini. Nah, ini saya coba perlihatkan ya. Mengapa standar C ini digunakan dan ini banyak digunakan untuk di beberapa eh, atau sub orang lain ya atau pekerjaan yang lain seperti itu. Nah, ini common praktisnya ya. Ini dari STT di DSCO. Dari standar DSCO pun dia juga melakukan untuk short circuit analisis ini dengan menggunakan metode C seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi dengan IC 60909 dengan metode C. Nah, asumsi-asumsi inilah yang kita bisa ini ya, kita bisa masukkan di pendahuluan report. Jadi orang lain pada saat akan membaca atau menganalisis ini akan lebih mudah untuk memahami seperti itu. Nah, ini dari standar DSCO atau Data Center Operation. Untuk reportnya seperti itu yang dipilih. Nah, kemudian balik lagi ke koordinasi proteksi. Mungkin yang tadi saya sebutkan ya, untuk engineer protection ya, data yang sudah kita inputkan tadi ya, sini. Maka kita bisa melakukan plotting. Nah, plotting ini caranya adalah kita klik yang ada di sebelah kiri sini atau zoom in. Nah, di zoom ini kita bisa geser ke sebelah samping dari single line diagram. Jadi tidak terus memplot. Tapi kalau kita dihapus ini juga bisa ya. Misalkan mau dihapus, tapi akan tertampil. Ketika kita hapus di sini, ini tidak menghapus yang ada di halaman utamanya seperti itu. Nah, kemudian yang paling lama adalah memplot, kemudian merapi-rapikan agar terlihat ya untuk tampilan dan juga penamaannya. Nah, ini sudah terlihat pada saat nanti kita upload. Nah, ini bisa dibesarkan sampai terlihat, tetapi pada saat kita print nanti gambar yang ada di sebelah kiri ini bisa jadi kecil. Kemudian untuk informasi-informasi kabel, untuk yang lain-lainnya ini kabel, kemudian informasi yang lain ini bisa di uncheck saja di labeling seperti ini. Jadi ini memang yang membutuhkan waktu ya. Dan ini tadi saya juga sampaikan, waktu ini juga yang lama karena harus satu-satu seperti itu. Kemudian biasanya di sisi upstream ini relaynya yang mana? Biasanya saya urutkan ya. Dari atas, kemudian ditata secara manual. Sehingga orang lain pada saat nanti akan membaca ini lebih mudah. Nah, ini karena Wistan ya, ini bisa Wistan delay ini, Wistan transformer ini bisa juga di unhide. Caranya adalah ini bisa dihilangkan dengan label. Kemudian kadangkala ini sudah kita munculkan ya, ini inrasnya, kemudian ini Wistannya. Kadangkala di komen ini eh, masih ada seperti itu. Nah, biar nggak menimbulkan dispute atau komen, maka ini bisa di invisible ya. Nah, ini bisa dihilangkan. Nah, ini biar tidak tertampil. Jadi memang yang inrasnya seperti ini. Jadi inrasnya ini atau relaynya yang ada di tiga atas ini dia berada di atasnya inras ya.
Jadi ketika nanti trafo energize, maka relaynya tidak akan melakukan pekerja atau trip. Nah, untuk relay yang bawah ini yang di situ. Jadi ada kemungkinan ketika relaynya ini apa trafonya ini di bawah ini charge ini bisa menyebabkan trip duluan. Nah, ini salah satunya juga kita bisa adjust untuk instantaneous berada di depannya seperti itu. Nah, ini kenapa kita pentingnya membaca kurva selain dari koordinasi proteksi yang memang tadi sudah sesuai seperti itu. Nah, kemudian memang tempatnya ini yang terbatas ya. Jadi bisa salah satunya agak dipepet-pepetkan agar muat. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, ini bisa dimunculkan untuk nilai inrasnya. Dalam melakukan plot satu gambar ini mungkin bisa membutuhkan waktu ya 5 menit seperti itu. 1 sampai 5 menit. Apabila memang sebenarnya sudah tersimpan ya, ketika sudah disimpan ini kan sudah tersimpan di start 725. Nah, otomatis nanti eh, kita bisa mencarinya tanpa hilang seperti itu. Nah, kalau mau menghilangkan kita bisa mengklik di sini untuk dihapus ya. Katakanlah misalkan ada start TCC view yang tidak dibutuhkan. Eh, Contoh misalkan saya ambil yang paling atas atau yang di TCC 10. Nah, TTC 10 ini tidak digunakan hasil plotnya, kita bisa menghapus secara permanen ya, seperti itu. Nah, ini otomatis untuk start sisi 10 tadi sudah hilang sampai seperti itu. Nah, ini sudah tidak tertampil. Ada juga yang memang meminta ya dari segi owner meminta untuk DCC-nya ini ditampilkan yang memang digunakan saja. Jadi kita harus menghapus satu-satu. Kadang-kala kan ada yang meminta untuk file itemnya saya juga minta untuk dibagikan seperti itu. Kemudian untuk grid lines ini bisa diklik di sini. Kemudian di sini ada plot reference ya, karena memang menggunakan referensi 20 kV. Nah, ketika mungkin mengganti plot reference ini bisa di sini ya, Bapak Ibu. Berdasarkan sini ya, jadi di klik kanan saja ada plot option. Ini menggunakan auto scale ya. Auto scale 20. Ketika mungkin saya coba di scaling yang lain ya, ini bisa di sini. Kemudian kita pilih yang di sini. Nah, ini user definite. Misalkan kita mau base-nya di 11 cafe atau jenis yang lain. Nah, ini akan merubah seperti itu. Jadi ini plot referensinya sudah berubah tegangan referensinya. Biasanya ini tidak jadi concern ya, hanya informasi saja. Tapi biasanya plot referensinya ini menggunakan by default saja atau by scaling. Kemudian kalau mau merubah ya, misalkan pewarnaan, ini kan pewarnaan berwarna hitam atau mau yang warna lain. Kemudian untuk gridnya apakah mau berwarna hijau atau mau berwarna abu-abu ini juga bisa diatur di sini. Disesuaikan katakanlah saya mau menampilkan abu-abu karena mau dibuka atau disajikan di buku seperti itu atau mau membuat atau menulis buku nah itu bisa tinggal nanti disesuaikan. Nah, ini kalau di play nah ini akan merubah warna ya. Jadi hanya hanya sebagai
Informasi tambahan saja Bapak Ibu. Oke, nah terus kemudian, nah misalkan di sini mau ditambahkan logo nih, misalkan mau ada logo perusahaan, nah ini bisa diambil dari sini. Kemudian kita pilih gambar. Nah, ini mungkin saya mau masukkan untuk logo eh, Universitas Brawijaya. Nah, ini sudah tertampil di sini logonya. Atau mungkin Bapak Ibu mau memasukkan logo dari perusahaan seperti itu. Kemudian untuk informasi yang ada di sini, untuk engineer, data center, project itu bisa dimasukkan dari sini untuk project information. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK, seperti itu. Kemudian kalau sudah tahapannya kita preview. Nah, ini akan tertampil seperti ini. Bapak Ibu menginginkan apakah berbentuk landscape atau portrait, ini bisa diklik di sini. Nah, ini ternyata jadi terpotong, makanya ini bisa di fit to page. Nah, ini akan tertampil. Nah, ketika mau geser kiri atau kanan tinggal digeser menggunakan ini. Nah, selanjutnya bisa diklik dengan menggunakan print to PDF. Nah, ini akan terplot waktu seperti itu. Nah, ini kurang lebih hasil proses plotting yang tadi dikerjakan ya. Prosesnya seperti itu. Kemudian kita mau di combine tinggal dimasukkan PDF atau di screenshot dari PDF ini. Nah, biasanya eh, kalau kita klik gambar yang ada di sini ya, capture start review. Ini saya belum pernah melakukan hal ini. Karena kadangkala ini ternyata tidak berhasil seperti itu. Jadi saya memilih print to PDF. Nah, ini jadi berbeda ya. Tidak tidak mau menampilkan. Oh, ini bisa juga ya. Ini dengan memilih eh, meta file tipe. Kita klik OK. Ini ekspor gambar ya. Ini juga bisa dilakukan. Nah, ini eh, kita dalam bentuk gambar Bapak Ibu. Jadi bebas mau seperti apa. Tapi ini sepertinya akan lebih bagus daripada kita screenshot ya. Mungkin cocok apabila mau digunakan untuk jurnal atau publikasi seperti itu. Nah, itu kemudian kemarin udah ya. Eh, Kemudian di informasi yang di sebelah kanan ini untuk paste. Kemudian ini kalau mau digunakan untuk switch to ground, nah seperti itu. Kemudian ini untuk time gradingnya ya, perbedaannya berapa. Kemudian di sini untuk crosshairnya. Jadi fungsi dari apa crosshair ini dia akan menunjuk ya di sini ya katakanlah. Nah, maka di kurva ini adalah berapa nilainya. Jadi berapa nilai ampere, berapa nilai arusnya. Jadi ini biasanya digunakan untuk mengecek ya, apakah kurva yang kita gunakan sudah sesuai atau belum. Contohnya seperti ini. Saya coba cari teks. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya untuk menguji ya tadi eh, dari library yang memang masih custom ya dengan aktual aktual apa itu user user manual yang ada di pabrikan, apakah relay atau MCCP-nya ini sudah sesuai. Nah, intelijennya ini kan waktunya adalah di eh, 30.
7,5 sampai dan juga 62,5. Kemudian ini adalah 1,5 kali IR. Jadi IR ini adalah arusnya. Jadi ketika arusnya harusnya 1,5 kali IR, maka waktunya ada 30. Maka apakah sudah tertampil sesuai untuk kurva karakteristiknya atau kurva ketajamannya seperti itu antara waktu dan juga tripnya. Nah, ini pengaruhnya adalah ke arah ini aja ya apa tadi kan kalau di diskriminasi di tiap-tiap CB atau di tiap-tiap relay itu kan ada dari bawah sampai ke atas ya. Nah, otomatis ketika ini tidak sesuai dan ada yang sesuai kan nanti bisa menyebabkan kurvanya yang berhimpit. Nah, apakah memang kesalahannya berada pada mapping atau plotting atau yang kita develop sendiri untuk jenis relay atau MCCP itu? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah kemudian yang selanjutnya adalah itu sudah kita kerjakan, sudah kita plot dan kita masukkan ke dalam report. Nah, mungkin yang terakhir adalah bagaimana kita memasukkan jenis-jenis relay. Terus data yang sudah kita masukkan di dalam etap untuk akuisisi data. Jadi jenisnya apa saja seperti itu. Nah, ini bisa diplot ya by selection seperti ini. Ini nanti yang akan dipilih atau di Ctrl A. Misalkan kita mau mengakuisisi semua untuk jenis semua untuk data-data yang sudah kita masukkan. Nah, selanjutnya ketika sudah kita blok atau plot, nah ini kita bisa memilih yang ada di sini. Ini namanya Create Device Setting Report seperti itu. Kemudian kita bisa memilih Excel. Kemudian ini bisa pilih Brief, hanya informasi-informasi penting saja atau detail. Nah, ini lebih detail. Nah, ketika nanti kita pilih detail ya, nanti akan memunculkan setting yang saya tampilkan kemarin seperti itu. Jadi itu datanya adalah berangkat dari data-data yang kita inputkan. Jadi kita perlu mengetahui untuk input data yang ada di sisi PLN, kemudian kita melakukan kalkulasi, kita inputkan, kita setting, kita cek. Nah, langkah terakhir adalah mengakuisisi data yang sudah kita inputkan. Nah, ini secara otomatis ya dari software etap atau mungkin Bapak Ibu manual. Jadi mengetik misalkan di busbar atau di kubikel ini nilai relaynya berapa, CT-nya berapa seperti itu. Nah, ini secara otomatis akan menampilkan ya dari yang kita upload tadi. Cuman yang jadi kendala ini biasanya memang letaknya ini memang masih beracak-acak ya, tidak beraturan dari misalkan upstream atau downstream seperti itu. Nah, ini kita tinggal merapikan atau pengolahan data di Excel. Kemudian apabila ada informasi tag ini ya, tag itu adalah dari informasi yang ada relay. Misalkan kita ingin menandai apa, nah ini akan muncul di sini. Tetapi kalau misalkan kosong, maka data yang diekspor ini juga akan kosong. Nah, data-data yang tidak dibutuhkan atau tidak ditampilkan ini bisa kita delete atau di-hide seperti itu. Nah, sehingga nanti ini adalah data-data yang kita masukkan di dalam suatu report. Misalkan ini dengan menggunakan rantang setting berapa, kemudian nilai setting pickupnya berapa, primernya di berapa, kemudian untuk elemen base ataupun netral seperti itu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu untuk gathering data ya atau posisi data dari software yang ada di etap tanpa kita menginputkan data-data secara manual. Kemudian ketika sudah diplot, dimasukkan data-data, kemudian kita mau ngeprint untuk sequence-nya itu seperti apa. Nah, biasanya untuk sequence itu
bisa dengan ditampilkan atau dicuplik ya. Di, oh iya, bebas. Ya, jadi bisa tinggal disajikan saja. Nah, ini harus disimulasikan. Sebagai contoh, misalkan gangguan di sini. Nah, sequence-nya seperti apa? Misalkan sequence-nya eh, seperti ini. Kemudian sequence-nya ini bisa langsung di screenshot dari sini atau Bapak Ibu masuk ke report sini. Kemudian hasil. Nah, ini sequence operation. Kemudian ini saya pilih view. Saya mau melihat saja. Kalau mau print, nanti bisa tinggal di print seperti itu untuk tampilan sajian. Nah, nanti akan tertampil sequence operationnya seperti ini. Nah, ini secara tampilan ya bisa dimasukkan dengan terpisah atau jadi satu. Itu kalau jadi satu itu contohnya seperti ini. Saya coba itu. Nah, Bapak Ibu bisa ditampilkan secara langsung ya. Kita misalkan mau ditampilkan di sebelah kirinya untuk sequence-nya seperti ini, atau ditampilkan per masing-masing seperti itu. Nah, ini ditampilkan per report per masing-masing, kemudian di screenshot, kemudian reportnya terlampir pada masing-masing report seperti itu. Ini juga bisa digunakan di salah satu. Nah, itu nanti kembali ke masing-masing Bapak Ibu seperti apa. Oke, itu rasanya dari saya ya, dari untuk proteksi seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada yang masih menggunakan apa eh, network ya atau menggandengkan, misalkan di sini ada network ya. Jadi network itu di dalamnya ada jaringan atau ada SLD, ada relay yang lain. Nah, itu kalau mau menggabungkan bisa diklik sini ya. Ini untuk menggabungkan. Nah, ini nanti bisa dipilih append ini. Jadi untuk menggabungkan area yang tidak bisa di diblok seperti itu. Dan oke. Oke. Nah, mungkin ada yang belum tersampaikan. Ini kan sudah tertampil, sudah terupload ya. Tapi Bapak Ibu apabila mau menampilkan untuk hubung singkat ya atau TCC-KA, nah ini bisa dipilih di sini ya. Ini adalah arus gangguan three phase. Nah, itu nanti akan tertampil ya nilainya di sini untuk kurvanya. Nah, seperti itu. Nanti akan memberikan informasi. Cuman ini bisa menyebabkan jadi kurvanya terpotong di sini seperti itu. Nah, ini nanti ketika mau ditampilkan tinggal di show setting saja. Nah, seperti itu untuk nilai arus hubung singkat atau KA symmetrical dia di 6,1 KA pada tegangan level 20 kV. Nanti kalau mau di hide atau tidak ditampilkan bisa di TCC KA tadi di uncheck di sini seperti itu. Jadi lebih lebih ini ya bisa lebih kosong lagi areanya. Jadi itu mungkin kalau ada review atau komen misalkan suruh memunculkan TCC KA arus hubung singkat tertingginya berapa, itu bisa dimunculkan seperti itu
Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk report-report yang lain, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Ini misalkan untuk gangguan, kemudian summary ya. Ini summary untuk uh, protection. Nah, ini bisa dilihat summary-nya apa saja. Nah, seperti untuk best report summary ya, karena di TCC ini kan seolah-olah ada gangguan seperti itu yang disimulasikan. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Saya rasa untuk proteksi ini sudah ya di penyampaiannya seperti itu. Atau mungkin kalau ada tambahan ya, kemarin ada pertanyaan apakah eh, proteksi koordinasi itu bisa dilakukan untuk netral atau ground fault. Nah, eh, sebetulnya yang saat ini atau common practice dilakukan, ya, oh, kirain ada yang menyampaikan. Jadi memang hanya pace ini saja ya. Jadi netralnya itu biasanya by kurva karena yang dilihat adalah gangguan tripis. Nah, mungkin yang tadi saya belum sempat sampaikan ialah ini ya standar untuk apa koordinasi proteksi. Nah, kemudian di sini tipe fallnya ya. Eh, Kami masih menggunakan jenis tipe fall yang three phase, kemudian line to ground, line to line, dan juga line to ground. Nah, memang biasanya menggunakan three phase ini, cuman kalau yang ground ini agak susah ya. Jadi hanya ditampilkan pada kurvanya saja, tetapi untuk sequence kayak trip tadi pasti gangguannya adalah gangguan end to ground seperti itu. Jadi sequence atau koordinasinya eh, jatuhnya pace ya mungkin ya. Jadi kalau koordinasi ground itu bisa by kurva saja seperti itu yang bisa ditampilkan atau disajikan. Nah, kemudian kalau ada ini ya apa evaluasi dengan mempertimbangkan R-Flash. Nah, ini bisa ya untuk R-Flash eh, enable seperti itu. Kemudian untuk melihat rules-nya ini bisa dari sini ya, view-nya ini berdasarkan protection and coordination standard apa seperti itu. Nah, ini bisa by default setup IC atau IC ANSI seperti itu ini yang bisa juga dipilih. Kemudian di klik OK seperti itu. Kemudian yang tadi saya coba memilih. Nah, di sini untuk start auto evaluation ini ya, pace-nya pace atau ground atau pace to ground seperti itu coordination-nya. Nah, ini tadi saya masih terpilih ground ya, tetapi eh, hasilnya tidak ada kelihatan ya perubahannya. Jadi ya terlihat ini adalah gangguan yang ada di sini. Tipe fall-nya seperti apa. Nah ini ketika saya pilih pace and ground ataupun ground ini otomatis juga hasil dari koordinasinya juga sama-sama atau mirip-mirip. Nah seperti itu. Jadi kelihatannya adalah bis. Jadi mungkin pertanyaan untuk kemarin apakah drone itu bisa dikoordinasikan mungkin seperti itu. Jadi
baseline-nya yang dilihat dari kurva seperti itu, Bapak Ibu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu apabila ada yang ditanyakan atau didiskusikan, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Baik, untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab nih. Boleh Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa open mic, ataupun open cam juga, atau bisa juga drop pertanyaannya di chat. Boleh nih teman-teman sekalian. Atau mungkin apabila belum ada pertanyaan atau belum ada kepikiran untuk yang ditanyakan dan mungkin lain waktu ada pertanyaan itu juga kita bisa saling diskusi di grup tentunya seperti itu. Oke, untuk materinya apa bisa di-share ya Mas? Nanti materinya akan admin share di Google Drive kami apa? Email. Bapak Iya, Pamungkas iya. bisa-bisa nanti. Atau mungkin tambahan sedikit lagi dari saya ya. Jadi Boleh. mungkin Bapak Ibu ketika masih jarang atau jarang memegang software tapi jadi software itu kan sama kayak tools atau kendaraan ya. Jadi sering dipakai, sering digunakan kita akan lebih mahir ya dalam menggunakan. Tapi untuk perhitungan atau kalkulasi itu balik lagi ke knowledge yang kita pahami. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa yang kemarin saya kasih tutorial untuk mencoba ya berdasarkan example. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa mencoba di menu eh, bantuan ya atau help center. Nah, di sini ada informasi sebetulnya atau penjelasan per masing-masing simulasi yang akan dilakukan. Nah, sebagai contoh di sini ada Star Protection and Coordination Analysis. Kemudian di sini ada penjelasannya ya atau teorinya seperti itu. Itu analisis terkait apa, kemudian start toolbar-nya itu terkait apa. Nah, tadi mungkin saya tidak menjelaskan secara keseluruhan ya. Toolbar-toolbar yang ada itu namanya apa, terus kegunaannya apa. Nah, di sini ada contoh kayak di sini untuk menggabungkan ya, bisa menggunakan append, kemudian ini bisa start view selection, kita mau memilih, kemudian fall insertion, kemudian kita mau memilih tree paste, line to ground yang tadi di edit studi case, kemudian ini ada scan view, ada keterangan masing-masing seperti itu. Nah, yang tadi saya sampaikan barangkali memang hanya best practice-nya saja ya. Jadi yang memang common dipakai itu seperti apa. Kemudian di sini ada ini ya apa loop loop seperti itu. Terus informasi-informasi yang lain. Nah, ini untuk brief detail tadi saya sudah sampaikan. Untuk setting juga ini tersedia secara lengkap ya. Informasi-informasi ini. Kemudian di sini ada case studi case editor. Nah, ini bisa dipilih ya berdasarkan studi case editor seperti apa, kemudian standar yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini ada juga penjelasan ya. Si faktor itu dependensi terkait dengan apa seperti itu. Nah, di sini ada terkait dengan ini ya.
dependensi terhadap level tegangan untuk si vektornya berapa untuk rentangnya atau per unitnya seperti itu yang digunakan. Nah, ini untuk toleransinya di sini lebih ke arah situ. Kemudian untuk operation apakah symmetrical, kemudian unsymmetrical fault. Kemudian untuk start atau evaluation yang tadi saya perlihatkan untuk memilih rules-nya ya berdasarkan ANSI atau IC atau ANSI saja. Kemudian adjustment. Nah, ini biasanya adjustment ini by default ya. Ini di sini by default untuk set fault contribution impedance ini untuk 2 sama 4 seperti itu. By default untuk bawaan dari etapnya. Kemudian untuk basic display ya, yang tadi saya perlihatkan, nah di sini untuk Paul yang bisa dilihat. Kemudian untuk display untuk motor contribution ini berdasarkan dari lu atau Pak dicentang atau nggak perlu ditampilkan seperti itu. Kemudian start auto evaluation. Nah ini bisa di ini ya untuk scroll aja nanti. Kalau biasanya kalau yang di etap yang di bawah versi bawah itu bisa langsung apa gerak sendiri ya tanpa harus digerak-gerakkan dari ini. Kemudian, nah itu tadi untuk penjelasan-penjelasan nanti bisa Bapak Ibu coba yang ada di penjelasan ini seperti itu. Terus iya, oh iya, saya coba saya tampilkan sebentar. Eh, ada salah satu komen yang memang komennya sebetulnya hanya untuk memudahkan kita dalam pembacaan di report ya, di report review yang tadi belum sempat saya ini tampilkan. Oke, nah, biasanya ada komenan ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu untuk memudahkan saja ini eh, hanya dari segi tampilan ya. Jadi kalau yang memang tidak tersuplai ini kan gambarnya akan terlihat ini ya apa seperti eh, abu-abu seperti itu atau padam. Nah, ketika di plot ini juga akan menampilkan abu-abu berbeda kayak yang lainnya kan berwarna biru. Nah, itu mungkin kalau di etapnya Bapak Ibu semua atau teman-teman itu ternyata tidak berwarna seperti itu bisa diklik seperti sini untuk continuity circuit. Nah, ini akan terlihat ya mana-mana yang off dan mana-mana yang on. Ketika itu tidak diklik, maka dia akan tertampil hitam semua di sini atau biru ya seperti itu. Nah itu kemarin juga sebenarnya membantu juga ya untuk memudahkan ketika whole sistemnya itu besar, mana yang NO, mana yang NC itu akan terlihat di situ seperti itu. Kemudian untuk pewarnaan yang lain ini Bapak Ibu bisa masuk ke etap coloring ya atau etap default di sini. Nah, di etap etap coloring ini bisa dilihat ya. Misalkan di sini mau diwarnain seperti apa. Ini misalkan modify default ya. Jadi ada yang berwarna Energize ini untuk AC berwarna hitam, kemudian DC biru, kompositnya hitam. Kemudian di Energize yang padam itu berwarna abu-abu kayak yang tadi ini gelap.
Nah, mungkin untuk memudahkan misalkan yang on ini berwarna hijau, kemudian yang off ini berwarna kuning seperti itu. Nah, itu bisa di set sini ya, di apply. Nah, ini akan berubah warnanya ya, berwarna hijau atau berwarna kuning seperti itu. Tapi balik lagi ke yang tadi agar warnanya tidak jelas atau mungkin samar-samar itu bisa dikliknya di sini. Nah, ini jadi berwarna hijau semua. Maka bisa diklik untuk continuity ini untuk memudahkan mana-mana yang memang NO dan mana-mana yang NC atau ada suplainya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini informasi saja. Nah, nanti kalau misalkan mau balik ke asal semua ini bisa dipilih ya. Sini untuk modify-nya seperti apa untuk perubahannya. Kemudian ini untuk example default. Kemudian ini juga bisa dipilih berdasarkan pace-nya, kemudian berdasarkan tegangan ini juga akan berubah warnanya ya. Ini sebagai contoh di sini ada biru 20 kV dan hitam ini 11 kV. Kemudian yang hijau ini yang TR-nya atau 0,4 kV seperti itu. Atau reader atau juga by area. Itu juga bisa terlihat area-area atau baik grounding atau earthing di sini. Nah, ini sebagai eh, informasi tambahan sebagai penjelas ya Bapak Ibu untuk memudahkan atau mungkin apabila mendapati komen yang seperti itu bisa diakomodir dengan menggunakan begitu. Itu mungkin tambahan dari saya Ya, untuk materi proteksi ini Mas Diki, untuk saya kita ada lanjutkan. satu pertanyaan, Mas ya. Ini kita sudah gambar ini banyak terus tiba-tiba hilang itu, ya memang memang akhirnya ketemu lagi. Tapi saya belum menemukan ini seperti apa kalau memunculkan lagi itu. Jadi gambarnya ini Oh, yang banyak ini tiba-tiba saya kan misalkan pakai scroll sekali terus hilang tiba-tiba hilang gitu. Itu gimana ya, Mas? Pernah mengalami itu? oh, hilang ya Pak ya. Kalau mainnya di zoom in, zoom out gitu, apakah ketemu Pak? Kadang nggak, kadang kan ini ya, jadi kita ngezoomnya kayak sini. Nah, di sini gitu. Oh, bisa Nah, jadi iya. Jadi mungkin atau sini nih Pak. Nah ini Pak, fit to ini. Kadangkala itu. mungkin kalau bilangnya seperti itu ya. Jadi kita Hmm. terlalu perkecil dengan zoom, kemudian kita zoom lagi, ternyata di sini hilang gitu. Nah itu bisa fit fit sini Pak, fit page ini. Zoom. Tapi itu di zoomnya ya. Iya Pak. Ini Nah tiba-tiba hilang, hilang kemudian saya ada yang tab yang apa yang ini ya, yang sebelah kiri itu yang ada iya gambar yang single line diagramnya paling kiri itu ya, ada di iya. Oh toolbar iya di paling sini kiri Pak. ya itu. Iya itu betul. Kadang-kadang muncul tapi kadang-kadang nggak muncul gitu. Nah terus Oh akhirnya gitu. untuk memunculkan saya misalkan saya apa gunakan apa namanya itu gunakan ini misalkan short circuit gitu ya short Mm, circuit mm, mm. terus di situ ada misalkan ada masalah di situ saya klik lagi dia muncul lagi gitu. Oh iya, atau mungkin pernah juga mengalami seperti ini Pak. Jadi ini kok toolbarnya berantakan seperti itu. Nah ini kadang hilang seperti itu ya. Nah ini tidak muncul seperti itu ya Pak ya. Nah itu mungkin Bapak bisa masuk ke ini Pak. Saya pernah juga itu di eh, view Pak. Nah, ini Hmm. view terus masuk ke ini reset toolbar location. Nah, dia di sini akan reset kembali posisi toolbarnya ke Hmm. arah mana seperti itu, Pak. Oke, oke, ya Cuman yang ini kok enggak ini ya. Oh ya. ya iya kadang loh kemana nih Iya. nyari nyari Iya. susah. Iya itu, Pak. Oh, ini yang enggak ini ya. Toolbarnya kadang ini ya. Ini kalau nggak mau kembali ke semula ini bisa dengan ini Pak manual dideket-deketin seperti itu. Hmm. Nah, ini otomatis akan tertampil di sini. Nah, kok, aduh,
Nah, kemudian kalau mungkin ternyata Bapak Ibu hilang SLD-nya dan ternyata masih digunakan lagi ini. Jadi di etap ini ada namanya semacam eh, recycle bin atau sistem dumpster. Nah, ini ada di sini. Sistem dumpster ini adalah kayak semacam single line diagram yang sudah kita hapus. Nah, biasanya kalau awal-awal buka dia akan menampilkan banyak sekali tab-tab-tab-tabnya itu. Nah, itu biasanya pengaruh dari sistem dumpster ini. Nah, ini biasanya bisa dihapus ini yang tidak perlu. Ini banyak sekali untuk recycle bin ya. Kalau memang masih digunakan, nah ini kayak bahan ini kan tidak terlalu begitu penting. Nah, itu bisa di delete saja seperti itu. Akan hilang. Tapi kalau mau dikembalikan ini juga bisa. Tapi kalau sudah di delete ini otomatis tidak bisa dikembalikan lagi. Iya. Ya, terus ya berhubungan dengan dumpster kan kita kadang-kadang juga misalkan sebagai contoh ini sudah ada gambaran gitu ya. Nah, itu kan Iya, Pak. kabel urutan 1, 2, 3 gitu misalkan kabel. Nah, kemudian saya akan berubah urut yang kabel nomor 1 katakanlah saya hilangkan gitu kan ya. Nah, Mm-mm. terus saya ingin mengurutkan lagi nomor kabel biar nggak susah misalnya gitu ya. Itu Mhm. Iya, kan kan pas belum harus ke dumpster dulu atau gimana? Dumpsternya harus dihapus dulu atau gimana itu? iya, Ya contohnya itu memang ya. memang sepengalaman ini eh, contoh ini kan kita coba kabel satu. Nah, biar berurutan itu ngambilnya satu-satu lagi gitu, Pak. Nah, ini kan kabel dua. Tetapi Hmm. kalau misalkan ini kopas, terus ini dipaste, nah ini kayak lompat satu. Nah, gimana kalau misalkan mau coba di kabel tiga, ini kadangkala sudah error gitu, Pak. Jadi kayak ada satu yang sudah terpakai seperti itu. Mm-mm. Nah, sampai saat ini saya juga belum menemukan untuk biar bisa urut itu. Mm. Mungkin yang bisa diakali dengan menambahkan space, titik atau strip gitu, Pak. Jadi bisa agar berurutannya dengan begitu. Jadi memang agak kelipatan kluknya ini agak saya juga kurang memahami nih sistemnya di tetap ini. Jadi mungkin bisa penamaannya dengan penama yang berbeda dengan spasi, titik atau underscore atau double spasi seperti itu atau penamaan yang lain. Oh, jadi tapi nanti label waktu kita apa apa ambil datanya, ekstrak datanya gitu itu nanti Mm-mm. munculnya ya kabel 3 gitu kan yang baru tadi. Iya, betul yang baru ini, Pak. Hmm. Nanti yang tertampil untuk datanya. Jadi yang kita blok yang ada di area utama ini yang nanti akan tertampil relaynya seperti itu untuk penamaan yang ada di Excel tadi. Hmm. Oke. Kemudian Rupanya kalau emang Bapak butuh butuh ini, butuh apa eh jam tayang banyak untuk bisa menghafal satu-satu itu tadi ya. iya, Butuh jam iya. terbang. Baik, cukup jelas ya Bapak Ali. Mungkin dari Sebentar teman-teman. satu lagi, Oh sebentar boleh, boleh. saya tadi tertarik tapi apa kurang mengikuti tadi. Dari ini Mas, dari katakanlah kita apa di relay coordination ya, relay coordination, terus kita ingin mencari kurva-kurvanya itu, terus dari kurva-kurva yang muncul kemudian Mas Riki memunculkan single line diagramnya lagi di sampingnya tadi loh. Nah ini ya seperti ini. Ini kan nggak buat lagi ya, hanya memunculkan apa single line diagramnya tadi tadi gimana itu ya? Ini Pak yang di bawah SLD Star Oh System itu, ini. oh ya. Ah, ah. Nah, Mm-mm. terus mungkin kalau Bapak mau menampilkan yang lain itu bisa pilih yang di atas ini, Pak. Mhm. Terus nanti ini yang mungkin kemarin sudah dikerjakan seperti itu Mm. atau yang pernah diplot sebelumnya itu akan tersimpan di sini seperti itu setiap kali mengklik Mm. untuk
view untuk protection coordination yang ada di pojok kanan sini seperti itu Pak. Hmm, Jadi hmm. bisa dilihat dari file sebelumnya. Jadi ini lebih memudahkan nih pada saat nanti kita sudah mengubah setting, kemudian mau ngupload ulang, jadi bisa dilihat dari gambar kurvanya ini. Itu jadi nggak perlu memblok lagi, kemudian tidak perlu menampilkan setting lagi. Cuma nanti kita harus memastikan nilai setting yang baru sama yang lama ini sudah berubah. Nah, khawatirnya yang sudah tersimpan di sini ternyata settingnya belum berubah, jadi kita memplot ulang ternyata masih pakai yang lama seperti itu. Hmm, hmm. Oh, jadi gitu ya tadi ya. Saya pikir di Iya, drag dari yang kiri kemudian langsung ke kanan langsung muncul. iya begitu, Pak. Nah, kemudian kalau yang bawah ini tidak diikutkan, ini bisa diklik yang sini, legendnya seperti itu. Itu legendnya ya. Hmm. Nah, ini yang menurut saya malah susah tuh. Nggak gampang munculkan. Iya, Iya, iya. iya itu Pak, perlu ini Pak, ketelatenan ini. Jadi itu. Terus kalau yang tadi yang melihat help index tadi di mana ya? Help index tadi. Indeks, indeks apa Pak? Sorry. Help. Oh ini ya, tanda tanya itu ya. Itu ya. Yang terus menampilkan banyak apa untuk mencari help-helpnya itu loh. Apa untuk mencari tahu itu. Itu ya di help index itu ya. Yang ini Pak, health index apa itu? Yang help index yang ini, yang misalkan, oh saya Oh ingin iya, tahu, iya. Iya Pak, ini Pak. oh itu ya. Hmm. Iya, have source ini. Nah, ini nanti ada semua Pak, kayak buku panduan di Hmm, etapnya ya gitu. ya. Jadi Bapak sebenarnya tanpa Hmm, webinar bisa belajar sendiri Pak. ya ya. Iya Pak. Cuman kadang kalau di sini kan ketika ada troubleshoot itu tidak bisa diskusi itu. Kalau secara langsung ini bisa diskusi ini misalkan pernah seperti ini gitu. Jadi eh, solusinya seperti apa ya, gitu Pak. Misalnya saya juga melihat ini tapi kadang pernah nemuin troubleshootnya saya seperti ini gitu. Nah itu juga harus ngulik sendiri. Oh ini tadi seperti apa gitu. Baliknya seperti apa. Sebagai contoh kayak yang toolbar tadi kan tidak muncul. Nah itu kan saya juga coba cari-cari sendiri yang tidak diinfokan di user manualnya seperti itu. Jadi bisa saling sharing gitu ya Pak ya. Iya, oke. Baik, cukup jelas ya Bapak Ali Masyar. Ya, cukup cukup ya jelas. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya boleh juga barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait software etapnya atau materinya. Oh iya, satu lagi. Boleh, boleh Pak. Eh, saya misalkan sekarang mempunyai etap 20 gitu ya. Nah, terus saya mau install etap 22. Bisa nggak di dalam satu komputer itu? Iya, kalau saya ini ada dua Pak, etap 19 Hmm. dan 22 ini bisa. Kalau tidak salah yang kemarin ya, saya itu juga ada 19, 21 dan 22 itu bisa. Cuman memang eh, berat gitu Pak, karena besar kapasitasnya saya nggak cukup, jadi saya uninstall seperti itu. Jadi sepertinya bisa aja Pak, satu PC install di dua dua versi. Ini Iya, juga dua versi etap, dua versi disk silent saya Pak. setuju. Jadi bisa ya Bisa. prinsipnya ya itu ya. Iya bisa. Ini saya juga install etap 19. Oh itu ya. Hmm.
sama di Silent ini 15.1 sama versi 21 seperti itu. Hmm. Terus apa bedanya Disk Silent dengan yang etap? Misalkan Disk Iya, Silent, ada bedanya itu? iya, sebetulnya eh, kalau kita tanya bedanya mungkin kalau kita coba langsung akan oh seperti ini ya. Tapi kalau dijelaskan sebenarnya kalau di tab ini lebih mudah Pak untuk memakainya. Karena kenapa saya bilang lebih mudah? Eh, Peralatan itu sudah muncul di gambar tampilan Hmm. utama. Misalkan CT, relay, kemudian Hmm. kita tinggal buka, kita isi, kita masukkan, kita upload. Nah, kalau di silent, misalkan kita mau masukkan CT atau relay itu biasanya di CP ini kita klik kanan, kemudian kita define CT, kemudian masuk kita define untuk relay seperti itu. Walaupun mungkin juga bisa ditampilkan seperti etap, tapi biasanya kurang fleksibel karena penggambarannya Hmm. dari busbar ke busbar dulu, baru dimunculkan line atau trafo seperti itu. Jadi memang di etap ini agak lama pekerjaannya, tetapi lebih mudah. Kalau Lebih di mudah ya. di jalan ini kan lebih otomatis, tetapi kadang tidak terlihat. Oh, ini sudah di-define apa saja seperti itu. Kayak Hmm. banyak layar-layarnya seperti itu Pak kalau di Dixelan. Tetapi untuk sistem keseluruhan yang besar, misalkan Jamali atau Sumatera atau Kalimantan, sistem yang besar itu cocok sekali untuk menggunakan Dixelan karena akan lebih cepat dan terbantu. Ketika mau Hmm. menginputkan data beban, data relay, data apa itu bisa di data manager dengan copy paste seperti itu. Hmm. Dibandingkan Hmm. dengan mungkin di etap ini hanya bisa satu-satu kita klik. Hmm. Kemudian ini baru kita geser satu-satu, satu-satu kita inputkan, kita cek seperti itu. Jadi tidak bisa secara full system kita masukkan, kita kopas. Sejauh sini seperti itu Pak yang saya alami untuk di etap sih. Mungkin dari teman-teman ada pengalaman, misalkan mau mengubah data itu bisa secara langsung dengan menggunakan upload Excel seperti itu. Ya. Terus apa bedanya kalau misalkan ini kita kita katakanlah kita orang pembangkit gitu ya. Seperti ini kan Mm-mm. lebih banyak bicara tentang pembangkit gitu ya. Istilahnya jaringan kelistrikan pembangkit. Nah, kalau misalkan Iya. kita sekarang berada atau tugasnya di bagian transmisi gitu. Mm-mm. Nah, bagian transmisi itu apa? Apakah ada semacam apa namanya itu kompetensi tersendiri begitu? Kalau misalnya kita di jaringan saja ya, di jaringan itu. Oke. Iya, sebenarnya untuk pembuatan model ini lebih banyak ke arah perencanaan seperti itu ya Pak ya. Di perencanaan pembangkitan, kemudian UP2AB seperti itu. Nah, kemudian kalau mungkin teman-teman transmisi ini biasanya adalah sebatas tahu dan sebatas menganalisis. Ya, kebetulan kemarin dari kantor ya di PIC itu kantor saya di konsultan itu ada em, pembuatan modul untuk bidang transmisi. Jadi topiknya adalah engineering sistem transmisi. Jadi isinya memuat kayak load flow, short circuit, kemudian transient. Nah, kemarin di info kalau memang isinya seperti itu, jadi akan lebih cocok ke arah UP2B. Nah, kemarin memang direktori tersebut diberikan itu digunakan untuk mendesain misalkan transmisi ya, misalkan dengan hasil-hasil load flow berapa ampernya, berapa thermalnya. Nah, itu eh, sebagai salah satu input seperti itu sih Pak. Ke arahnya ke arah sana. Jadi sebagai support knowledge yang mungkin teman-teman transmisi untuk mengetahui studi-studi tersebut atau studi power system atau mungkin kita mau melakukan interconnection study. Nah, ini kan juga harus memastikan dari segi power system mana yang lebih visible nanti terkoneksi kemana seperti itu, Bu. Jadi memang sebenarnya di tim pembangkit atau tim di perencanaan atau di pusat pengatur beban. Iya. Terus kalau misalkan kita apa membicarakan tentang kondisi blackout,
Jawa, Bali, Madura katakanlah blackout ya, terjadi blackout itu sebenarnya permasalahannya itu di aspek apanya? Karena dari aspek katakanlah apa namanya itu proteksinya itu kan seharusnya sudah terukur itu ya. Harusnya sudah apa namanya sudah terukur eh, Mm-mm. tapi kok masih terjadi blackout itu faktor apa itu yang penyebabnya ya? Iya, mungkin kalau kita lihat dari Jamali kemarin ya Pak, mungkin ini sharing sesi saja. Itu kan kemarin kalau nggak salah di info bahwa jalur selatan ini memang lagi ada perbaikan seperti itu ya. Dan yang jalur utara karena ada gangguan pohon, infonya seperti itu. Jadi eh, mungkin blackoutnya karena dari faktor-faktor eksternal seperti itu. Nah, sedangkan kalau mungkin faktor internal seperti proteksi, nah ini otomatis kan ketika ada gangguan mungkin ya, jadi dia bisa mengisolasi untuk area atau zona proteksi mana yang terdampak, jadi tidak menimbulkan blackout secara keseluruhan atau secara besar seperti itu. Atau mungkin dari Pak Ali ada ini pandangan lain dengan adanya studi proteksi ini yang menyebabkan suatu blackout. Karena setahu saya pernah yang saya ikuti itu proteksi ini atau kesalahan proteksi ini belum ada yang sampai menyebabkan blackout secara sistem yang besar seperti itu. Iya, ini sebenarnya iya ya ini masih tanda tanya juga gitu ya kan. Seharusnya itu kan ya seharusnya tapi terjadi juga ya tapi ya di mana-mana lah terjadi begitu ya. Ini seharusnya Iya, dari aspek apa namanya itu dari aspek koordinasinya kan harusnya kan misalkan ini mana yang harus diputus dulu mana putus dulu jadi nggak terjadi blackout total seperti kemarin. Iya, iya. iya, ya, ya Mas, makasih itu aja dulu ya. Baik, Siap. Sama-sama, Pak. sip. Mas Riki, saya mau nanya, Iya, silakan Pak Hendrik. Silakan Bapak Eswan. apakah kita melakukan destinasi tadi ini, jadi waktu di proyek itu kalau sudah selesai semua itu, apakah ada poin-poin tertentu yang harus kita simulasikan atau tes sewaktu pre-commissioning atau commissioning gitu. Itu jadi Iya, oke. Jadi biasanya saya memang mengikuti atau membantu ini sampai ICT ya, atau Integrated Testing, Commissioning and Testing. Jadi biasanya kita melakukan studi atau simulasi ini sampai pendampingan commissioning yang ada di lapangan. Jadi data yang kita inputkan atau nilai setting relay itu apakah memang ada menyebabkan trip atau sudah oke. Nah, ketika mungkin ada menyebabkan trip, nah ini kita harus menganalisis dan evaluasi dan juga mensimulasikan ulang lagi, Pak. Apakah memang ada kesalahan baik dari nilai setting atau prosedur seperti setting-setting yang ada di simulasi proteksi koordinasi tadi seperti di edit studi case dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti pasti ada pihak eksternal ya yang review ya seperti eh, biasanya kalau dari data center STT itu ada dari DSCO, kemudian yang tadi ada NP5 untuk dari konsultan yang juga membantu mereview seperti itu, Pak. Tetapi ada juga yang memang baseline-nya adalah karena memang terkait dengan waktu ya, jadi kadang-kala masih ada yang kurang sesuai, jadi sudah diinputkan, nah nanti direvisi pada eh, development fase selanjutnya, misalkan di fase 1 2. Nah ini nanti akan ada expansion di fase 3. Nah itu nanti kemarin saya juga diminta untuk melakukan review ya setting yang ada di P1 2 dan juga menambahkan setting yang ada di base 3 seperti itu Pak. Jadi pekerjaannya yang sudah diimplementasikan bisa saja di ini Pak,
minta untuk melakukan simulasi ulang seperti itu. Eh, berarti tidak terbatas hanya di apa? Biasa kalau di commissioning apa secondary injection aja, berarti logic coordination antara substation itu bisa dilakukan juga ya Pak ya? Iya, bisa Pak. Jadi nanti yang penting kita mengetahui untuk nilai setting yang ada di sisi upstream ya, baik di substation atau eh, ini ya apa ya substation tapi milik sendiri atau milik PLN seperti itu. Oke, oke Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Hendri. Baik. Mungkin untuk sesi Q&A-nya atau tanya jawabnya, pertanyaan terakhir ya dari Bapak Aswan ya. Baik. Mungkin ada info dari saya dulu nih Pak. Buat teman-teman rekan-rekan yang nggak bisa akses Google Drive-nya karena menggunakan alamat email yang berbeda seperti iCloud atau Yahoo, mungkin boleh bisa hubungi admin ya teman-teman. Nanti admin bisa dibantu. Mungkin sebelum mengakhiri training sesi terakhir kali ini, eh, boleh dong untuk on cam, mungkin saya akan screenshot nih. Baik, oke, sebentar ya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau on cam lagi? Mungkin cukup segini. Oke ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya, Bapak-Bapak. Bentar. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih. Oke, untuk last day ini mungkin ada asesmen yang harus teman-teman kerjakan ya untuk mendapatkan sertifikat. Selebihnya nanti admin akan announce di grup terkait, training terkait. Oke, mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Mas wabarakatuh. Riki. Waalaikumsalam Terima Makasih kasih. Pak warahmatullahi Riki. wabarakatuh. Terima Terima kasih kami. Sampai Baik. ketemu. Baik.